Halo guys, kembali lagi di Membahas United. Kemarin di interviewnya, di press conference ya, Michael Carrick ditanya satu pertanyaan yang sebenarnya nggak terlalu urgent untuk ditanya. Tapi pertanyaan itu penting. Pertanyaannya bukan tentang posisi klasemen Man United sekarang atau akhir musim nanti, atau pertanyaan tentang ini gimana nanti bakal menang, gimana. Pertanyaannya ialah tentang ada nggak kemungkinan dia bakal jadi pelatih permanen? Dan jawaban Carrick ialah tolong tidak terburu-buru untuk melakukan hal itu. Tolong klub bersabar, fans United juga bersabar untuk tidak melakukan pengambilan keputusan lain, mengambil keputusan gegabah lainnya. Dan seperti kita ketahui ya, Carrick itu di klub kita ini udah lama. Dia jadi pemain dari tahun berapa, terus jadi pelatih dari tahun 2017, maksudnya jadi staf pelatihan. Jadi dia udah merasakan gimana klub kita itu kalau ngambil keputusan pasti terburu-buru ya kan. Jadi dia nggak mau lagi nanti ulang lagi, riset lagi, nanti ada pelatih baru harus begini, pelatih ini nggak cocok dengan pemain ini, ganti lagi pemainnya, pelatih ini nggak cocok dengan pelatih ini. Sebenarnya Ruben Amorim udah bagus, rencana blueprintnya itu udah jelas, untuk Ruben Amorim udah jelas. Cuma mungkin tidak sejalan dengan Jason Wilcox. Jason Wilcox siapa, cari tahu lah ya. Siapa. Terus Michael Carrick kan sebenarnya juga udah bukan baru ini pelatih kan, dia kan udah pernah jadi pelatih utama di manajer pun di Middlesbrough. Cuma mungkin kurang berprestasi ya, karena nggak berhasil membawa Middlesbrough promosi ke Premier League. Kalau nggak salah itu di Middlesbrough itu kalahnya yang promosi Burnley-nya Vincent Kompany, mau nggak salah ya, sama Norwich ya itu Leeds United kalau salah. Oke, tapi kita kan tahu ya Michael Carrick ini dia juga fans United. Dia kan pernah banyak tuh footage-nya dia tuh nonton ke Burnley sebagai di away fans, dia ikut nyanyi, ikut chanting, we Man United, we won it all gitu kan. Jadi kalau dibilang Michael Carrick ini nggak ngerti DNA United, ya kayaknya nggak cocok. Tapi kalau dia bilang dia nggak tertarik untuk jabatan Man United, kayaknya nggak juga. Tapi dia tuh cuma mau MU itu nggak buru-buru, tenang. Paling nggak sampai akhir musim. Jadi nggak usah buru-buru. Luis Enrique lah, De Zerbi lah, Oliver Glasner lah, alah. Nah, tenang-tenang aja lah, nggak usah buru-buru kali. Terus ini kan akhir pekan ini ya. Aku nih cek ini di Sabtu pagi, Sabtu siang lah. Nanti jam 7:30 malam nanti MU akan menjamu Tottenham Hotspur. Itu di Old Trafford. Karena yang pertama di White Hart Lane, bukan White Hart Lane. Iya, kandangnya Tottenham apa nggak tahu apa namanya sekarang. London Stadium ya. Lupa. Itu skornya 2-2. Nyetak gol itu Bryan Momo dan Matis Delik di menit akhir. Di situ itu adalah salah satu pertandingan di mana Ruben Amorim Man United era Ruben Amorim dropping point. Harusnya bisa menang jadi seri. Itu pertandingan lawan West Ham, pertandingan lawan Leeds, termasuk pertandingan lawan Everton yang kalah 0-1. Nice. Nah ini kan sekarang Tottenham ini trennya lagi jelek. 8 pertandingan terakhir Tottenham itu cuma tidak ada menang satu kali pun. Nol win. Jadi kalau kita yang ngikutin MU udah dari bertahun-tahun, kita yakin nih nanti mereka mendapat poin dari MU nih. Tapi kan ini kan MU-nya era Carrick ya. Ini agak berbeda. Ini dia sedikit berbeda. Kemungkinan besar kita bakal berhasil memetik poin penuh dari Tottenham, melanjutkan tren positifnya Michael Carrick. Cuma kan kalau diingat-ingat waktu lawan Fulham kemarin itu
MU itu kehilangan fokus, makanya dari unggul tuh kosong, menit 84 21, menit 90 tambah 1 2 sama. Syukur menit 94-nya ya tak gol ya kan. Jadi sebenarnya MU itu udah mulai kehilangan fokus, atau pelatih-pelatih lawan sudah mulai membaca strateginya Michael Carrick. Oh, ini gampang nih cara ngalahinnya begini nih. Coba cara kayak gini nih kalah nih. Mereka mainnya kayak gini, kita mainkan kayak gitu. Mungkin mereka sudah menemukan antitesisnya gitu. Ya ini kan Man United ya. Semua orang pasti pengen tahu, semua orang pengen tahu gimana. Jadi apakah nanti Thomas Frank bisa membuat apa yang dibuat Marco Silva kemarin, berhasil cetak 2 gol, sama seperti Arteta cetak 2 gol, karena Guardiola nggak bisa cetak 2 gol, 1 gol pun enggak. Tapi kita berharap lah lini depan kita gacor lagi. Memang sangat gacor sih, malah gacor-gacornya sih. Kita berharap lini depan kita itu bisa ya cetak gol banyak-banyak lah. Kalau emang lini depan nggak bisa, ya Casemiro bisa ya cetak gol, tapi ya jadi set piece. Jadi kalau ada set piece berbahaya, ini lagi bagus-bagusnya, kita ada Sesko, kita ada Casemiro, dan kita ada Harry Maguire. Lagi bagus-bagusnya kok ada set piece, asal Bruno sehat. Nah, Tottenham ini kan punya kebiasaan kalau lawan tim jago tuh mereka jago ya. Contohnya tuh lawan City minggu lalu, mereka udah ketinggalan 2-0, berhasil 2 sama. Nah, ini nanti lawan MU kita berdebar juga, ini gimana ya? Jangan-jangan kejadian-kejadian lalu terulang lagi gitu kan. Udah naik-naik semangat, tiba-tiba dijatuhkan lagi. Karena Man United itu memang punya berbagai cara untuk menjatuhkan perasaan fansnya. Tapi tak kenapa fansnya banyak gitu. Enggak berkurang-kurang fansnya. Ada satu kabar bagus juga, yaitu Kobe Mainu yang kemarin-kemarin itu sama Ruben Amorim di sideline, diingatkan karena harus bersaing dengan Bruno Fernandes. Gimana caranya Kobe Mainu bersaing dengan Bruno Fernandes? Sekarang ini dimainkan bersama-sama oleh Michael Carrick. Bruno di depan, Kobe Mainu di belakang bersama Casemiro menjadi double pivot. Berarti bisa. Berarti memang skemanya Amorim itu tidak memberikan ruang untuk pemain seperti Kobe Mainu. Memang kalau semalam itu Kobe Mainu minta keluar sih, memang seharusnya udah pas ya. Tapi ini kayaknya karena bursa transfer musim dingin udah tutup, jadi kayaknya nggak ada yang keluar dan juga nggak ada yang masuk main. Ya udah deh, kita nikmati aja skema Michael Carrick dengan squad yang sebenarnya bukan squadnya Carrick, ini kan squadnya Amorim. Dengan squadnya Amorim ini, ya kita harus nerima apapun hasilnya, karena Michael Carrick kan nggak bisa milih pemainnya, dia cuma menerima apa yang ada. Tapi ternyata Michael Carrick bisa meramu pemain yang bisa dibilang seadanya menjadi wow, bisa 3 kemenangan beruntun. Kobe Mainu yang sempat dicadangkan ternyata bersinar. Waktu lawan Fulham kemarin, dia itu bagus mainnya, bersinar. Kejar sana bola, kejar sini bola. Tapi ternyata dia itu ketika menit 70-an kakinya udah habis. Jadi tinggal Ugarte dan tinggal Casemiro. Casemiro juga sudah habis, masuklah Ugarte. Setelah mulai bencana datang. Ketika Ugarte main, maka bencana pun akan datang. Jadi kalau bisa menit 1 sampai menit 70 tuh banyak-banyak cetak gol lah. 5-0, 6-0. Jadi ketika Casemiro keluar, kebobolan 2, kebobolan 3, masih ada selisih gol 3 lagi kan. Dan kayak semalam tuh lawan Fulham lah, jangan sering diulang lah kayak gitu ah. Serem itu lawan Fulham itu. Bukan berarti jago, tapi kalau bisa jangan ya, itu gak penting kayak gitu, menang-menang terakhir gitu. Bikin takut orang aja. Oke lah, sekian dari aku episode kali ini, pendek aja. Sampai jumpa nanti malam. Oh ya, nanti malam juga ada timnas futsal Indonesia yang berhasil masuk final Asian Cup, AFC Cup, Asian Cup berarti ya, melawan Iran. Jadi
Kalian kalau mau nonton yang mana itu pilihan kalian, karena timnas mainnya jam 7 19.00, Man United main di 19.30. Kalian mau nonton yang mana terserah kalian, karena dua-duanya adalah King Indo dan King MU. Sekian dari aku, bye bye.